Pamayan, itulah kami guys. Dan aneh, itulah kami. Pamayan, itulah kami lagi. Bye. Oke guys, welcome to Ngobay. Ngobrol bareng Yusan Iyo. Fucked up, got me all stuck, chasing that rush. Had to give up. I just want you, but I don't know just. Oke, di konten kali ini saya kedatangan tamu kakak cantik, siapa namanya? Selfie. Oke, Kak Selfie. Kak Selfie, aktivitas sekarang ngapain? Masih kuliah Kuliah. Oh, ambil jurusan psikologi. psikologi. Wow, keren banget ya psikologi ya guys. Semester? Semester akhir. Wow, hampir bentar lagi lulus dong ya? Iya, masih dalam penulisan skripsi. Oke, lanjut ke saja pertanyaannya guys ya. Saya penasaran, apa itu psikologi, Kak? Psikologi itu sebenarnya suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Ya, contohnya? Perilaku itu kan bisa mencakup emosi, sikap, adat istiadat berkaitan dengan itu semua. Jadi intinya mengenai psikologi itu ada kebelet sini. Lanjut pun kedua. Tolong gitu, tolong banget. Oke, lanjut poin kedua. Apa benar psikologi itu bisa kayak membaca pikiran gitu, Kak? Sebenarnya enggak sih. Katanya apa ya? Banyak orang yang berkata seperti itu sih. Iya, Kayak- memang banyak yang mengatakan psikologi itu adalah nama lainnya dukun lah, kasarnya kayak gitu. Tapi Ya, sebenarnya terus? psikologi itu bukan dukun. Jadi psikologi sendiri itu mempelajari gerak-gerik atau postur perilaku seseorang. Jadi misalnya dilihat dari gerak matanya, dari gerak tangannya, kayak gitu sih. Nah, kalau aku kan masih S1 tuh ya, jadi belum bisa untuk mempelajari tentang hal itu. Jadi kalau S1 masih teori-teori aja sih, teori-teori dasar kayak gitu. Lalu banyak orang yang bilang katanya bisa menghipnotis juga. Apa benar itu, Kak? Sebenarnya hipnotis sendiri itu kan digunakan untuk sebuah terapi. Terapi. Ya, jadi misalnya Oh, seperti kayak orang kecanduan rokok, habis gitu kayak ingin berhenti kan? ya Pikirannya dibuat kayak dikasih sugesti. melihat rokok itu Ya. rasanya kayak pahit gitu ya. Nah, itu bisa kayak gitu. Seperti itu ya, benar berarti. Iya. Oke, poin ketiga, Kak. Oh iya, apakah melirik kiri atau garuk kepala itu ada tanda-tanda seperti orang sedang berbohong atau gimana itu, Kak? Nah, sebenarnya sendiri tuh gerakan gestur tubuh kita itu nggak melulu itu dikatakan sebagai sebuah kebohongan. Jadi kan banyak tuh di internet misalnya kita garuk kepala atau pegang leher. Nah, itu bisa diartikan sebagai tanda kita bohong. Padahal itu belum tentu. Itu bisa menjelaskan tentang suatu gejala lainnya. Jadi misal kalau kita gigit bibir atau apa, itu mungkin ekspresi dari dia rasa cemas atau takut kayak gitu. Jadi nggak semua gestur tubuh itu diartikan sebagai kebohongan. Jadi harus dilihat juga sama aspek-aspek lainnya yang berkaitan. Tapi ya banyak juga sih yang berpendapat kalau itu sebuah kebohongan atau dia lagi menyembunyikan sesuatu kan. Iya. Ya contoh aja kayak garuk kepala nih, tadi kamu tanyain. Itu kan kamu bilang sebuah kebohongan. Nah, bisa aja di ketombean atau apa dia garuk kan kita nggak tahu. Kayak gitu. Oh iya, benar. Oke, poin selanjutnya. Apa benar sih kalau secara psikologi bagaimana jika seseorang merasa tertekan dengan perasaan yang campur aduk di dadanya, apakah itu normal, Kak? Atau bagaimana? Nah, sebenarnya sendiri itu kan misalnya kita lagi gelisah atau takut itu memang ada ciri-cirinya tersendiri. Misalnya kita mau maju presentasi nih, nah orang kan biasa cemas atau panik ya. Biasanya apa kalau kita cemas atau panik? Tangan kita kan gemetar.
Pasti Biasanya, sekarang ini ya. kayak gini kan. Grogi guys. Grogi. Terus nanti bisa juga keringat dingin. Terus ada juga tuh yang sampai perutnya sakit, bahkan dia kayak mau buang air besar terus. Wah, kayak aku sekarang juga. Oh, gitu. Kayak gitu. Jadi gejalanya tuh macam-macam kayak gitu. Tapi lebih condong kemana Pak? Pak. Ya Allah. Next, dari ini yang paling saya penasaran sih, Ya. dari sudut pandangan psikologi mengenai cinta itu bagaimana sih? Nah, kalau menurutmu sendiri cinta itu apa sih? Cinta itu yang perasaan yang saling suka antara dua insan kan? Ya. Ah. Ya banyak faktor antara mencintai seseorang. Iya, jadi emang benar. Nah. Cinta tuh banyak banget artinya. Dan di psikologi sendiri itu ada berbagai teori. Ini Ya. aku kasih satu teori ya. Ya, Cinta menurut Steinberg. Jadi dia itu ada trimurah of teori love theory, kebalik deh. Dia kayak itu. Jadi ada 3 teori gitu. Itu yang mencakup intimacy, passion, sama komitmen. Nah, intimacy sendiri itu dia tuh mencakup emosi kita. Misalnya emosi itu kan bisa banyak kan, banyak rasa faktornya. sedih, senang, kayak gitu. Nah, itu tuh yang berkaitan dengan hubungan, kedekatan dengan pasangan atau kepercayaan dengan pasangan. Nah, kalau passion sendiri itu mencakup tentang motivasional. Nah, motivasi sendiri itu kan sebuah dorongan. Iya. Jadi dorongan yang berhubungan dengan fisik atau seksual yang mengarah ke sana. Nah, kalau komitmen sendiri tuh pola pikir kita terhadap suatu hubungan. Misalnya nih, kamu pacaran sama seseorang. Nah, kamu tuh memiliki pola pikir, apakah aku harus terus bersama orang ini atau aku putus aja. Sampai aku tutup usia. Tapi bohong. Oh ya, apakah Selvi pernah mengalami hal itu? Pernah. Boleh diceritakan sedikit? Waduh, ini mengolok masa lalu. Jadi ya, apa nih maksudnya, tentang hubungan atau Hubungan ya? oh ya. Intinya aja, Ya kalau dalam 3 hal yang ya itu tadi ya. Jadi yang kakak rasakan sendiri. iya. Jadi kasarannya tentang relationship ya. Nah, jadi dulu kalau pertamanya itu kan tertarik, pasti ada emosi kan. Iya, pasti. Orang, ini orang kayak, ya mungkin awalnya kita cuma lirik atau apa gitu, hanya sebatas tertarik Kagum. gitu. Ya, bisa kagum, suka gitu, tapi kan belum tentu sayang kayak gitu. Belum. Nah, terus kan tertarik itu bukan hanya dari satu pihak tuh. Nah, bisa juga dari pihak dia. Nah, kalau pihak dia mendekati kan kasarnya cowok pasti PDKT ke cewek lah. Iya, benar. Nah, di situ kan komunikasi udah semakin intens kan. Nah, dari intens tadi itu kita udah saling deket. Nah, hubungan kan kita udah punya hubungan, deket, akhirnya kita punya kepercayaan. Nah, kepercayaan itu akhirnya kita memutuskan untuk menjalin hubungan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau yang passion tadi kan itu mengarah ke fisik atau seksual. Misalnya fisik lah, pacaran kalau misalnya pegang tangan atau apa itu kan masih dalam batas wajar ya. Beda lagi Ya, kalau udah mengarah seksual, udah melakukan sesuatu hal yang gitu. Jangan Gak boleh ditiru. Gak boleh. Nah, kayak gitu. Nah, kalau yang komitmen tadi ya itu. Jadi seberapa lama aku dalam menjalani hubungan aku itu. Kayak gitu. Jadi kalau mau bertahun-tahun berarti kan ya memang dari 3 aspek tadi itu saling berkaitan, makanya bisa komitmen sampai menjalin hubungan yang lama. Oke, next one selanjutnya, kalau misalnya ada perempuan yang selalu obsesi dengan lelaki sampai dia mengejar-ngejar laki-laki sekaligus bercadangan ya kayaknya. Ya. Apa itu berarti perempuan itu memiliki masa kepribadian atau gimana itu? Nah, sebenarnya kalau dalam S1 sendiri itu belum bisa mendiagnosa. Jadi aku belum belajar tentang apakah itu termasuk gangguan atau enggak, karena kalau kita menentukan dia memiliki gangguan atau enggak tuh banyak aspek gitu loh. Nah, itu biasa kita menggunakan PPDGJ atau DSM. Jadi itu sebuah buku panduan gitu, di dalamnya kayak isinya gejala, misalnya kecemasan, depresi. Nah, itu gejalanya apa aja di situ. Nanti baru bisa didiagnosis kalau dia mengalami gangguan tersebut. Nah, tapi kalau tertarik, ini tertarik aja atau ada hubungan mau selingkuh atau gimana nih? Ya kayak seperti
mengejar atau gimana ya menjadinya, tertarik untuk mendapatkan dia gitu Kak, lelaki tersebut. Tapi dia udah punya pasangan. Udah. Nah, Iya terus udah. Ya, nah sebenarnya kan sebenarnya kalau berbicara secara awam ya, lelaki sama perempuan itu yang lebih sering selingkuh siapa? pasti wanita, pasti cewek, bener ya, Hei, cewek nyakitin, belum tentu. cewek nyakitin. Jadi kan bisa aja laki-laki juga sih, karena kan bener. ya manusia itu kadang dia tuh bisa puas sama satu pasangan aja, bisa juga dia puas terhadap dua pasangan atau lebih bahkan. Jadi misalnya Iya, nih aku misalnya sama kamu pacaran nih, jadi aku puasnya sama kamu, puasnya sama kamu. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah. Pacaran nih, jadi aku puasnya sama kamu, puasnya sama kamu. Salah, maksudnya aku Sukanya. ya udah aku komitmennya sama kamu. Iya. Tapi kamu tuh nggak bisa komitmen sama aku aja. Jadi kamu tuh kayak gak ada Cari yang lain gitu. Iya, kamu gak ada kepuasan tersendiri. Jadi kamu misalnya di luar sana cari gebetan atau cadangan yang lain kayak gitu sih. Baru kamu bisa merasakan yang benar-benar itu. Biasanya kayak gitu sih, kayak apa ya? Kayak mencari sesuatu, kayak kurangnya di sini dia mencari di luar sana gitu yang lebih. Oh, betul. Banyak sih yang kayak gitu. Kayak sudah mendapatkan ibarat kata sudah dapat berlian, Iya. dia malah mengambil batu kerikil yang akhirnya dia akan menyesal pada nantinya kan, kayak sudah dicintai benar-benar lah meninggalkan, akhirnya memilih Orang lain. Pengalaman. yang No, God, please, no, no. Tapi bohong. aduh bisa dikatakan ya setengah. Setengah. Jadi ya memang kayak gitu. Soft mana? Mungkin di awal ditanya aja di psikologi. Enggak apa-apa kan aku ngomong. Nggak apa-apa. Ya kan, psikologi itu sebenarnya maksudnya prospek kerjanya atau perbedaannya dengan psikiater. Psikiater kan juga pernah dengar psikiater nggak? Pernah. Nah, apa bedanya dengan itu kayak gitu-gitu. Terus kalau kuliahnya gimana? Kayak gitu-gitu sih. Mungkin itu di awal-awal. Jadi kan penjabarannya setelah psikologi, prospek kerjanya apa, terus kayak gitu. Kayak yang tadi aku bilang. Jadi kan kalau tadi kamu tanya psikologi apa, kamu langsung loncat ke poin-poin yang sebelumnya belum diulas kayak gitu. Oh, gitu. Tapi terserah kamu sih, kembali ke kamu, aku hanya menyarankan. Oke. Oh, ternyata begitu ya. Dari pandangan orang psikologi berbeda banget dengan banyak pandangan pada umumnya. Iya. Oke Kak, Oke. kuliah psikologi itu enaknya apa sih? Nanti kalau udah lulus kerjanya itu di mana? Nah, itu sebenarnya masuk psikologi itu mungkin motivasi awalnya itu menyembuhkan orang lain, tapi sebenarnya kita menyembuhkan diri kita sendiri. Dalam hal? Ya kita setelah masuk kita mempelajari semuanya dan kita merasa bahwa diri kita memiliki gangguan tersebut. Jadi kita kayak apa ya, berubah jalan istilahnya. Jadi kita sambil belajar sambil mengobati diri kita sendiri. Iya kayak gitu. Oh ya, untuk prospek kerjanya sih banyak. Kalau dalam kuliahku sendiri itu kan semester 5 itu biasa ada peminatan. Jadi di semester 1 sampai 4 itu masih umum gitulah. Nah, semester 5 itu peminatan. Jadi kita nanti dikasih pilihan mayor dan minor. Yeah. Mayor dan minor itu Apa kita itu? dua pilihan. Jadi kayak pilihan pertama sama pilihan kedua. Nah, kayak gitu. Nah, kalau dalam kuliahku sendiri itu ada 5 peminatan. Jadi yang pertama itu pendidikan, terus sosial, klinis, bio, sama perkembangan. Nah, pendidikan sendiri ini kayak ya kita bisa jadi BK di sekolah-sekolah, kita bisa ya jadi konselor di sekolah-sekolah kayak gitu.
Kalau yang sosial ini kita bisa bekerja di dinas sosial. Kayak gitu ya. misalnya penanggulangan bencana itu juga bisa kerja di situ, kayak mengatasi trauma-trauma pasca bencana, contohnya kayak gitu bisa. Terus kalau klinis ini itu biasanya dia gelar profesi jadi psikolog, jadi dia harus ngambil S2 psikolog. Nah nanti kalau di S2 psikolog ini dia bisa kasih psikoterapi. Psikoterapi itu kayak contohnya kita yang tadi kamu sebutkan di awal itu mengatasi kayak apa kecanduan rokok, kayak gitu, contohnya kayak gitu. Terus kita psikotes itu misalnya kita tes bakat minat. Nah kamu kalau SMA atau apa kan pasti ada tes bakat minat tuh, penjurusan masuknya kemana, nah itu bisa di situ. Terus kalau perkembangan itu lebih ke anak sih, jadi lebih beda. Dia tuh sebenarnya member sama yang klinis, cuma dia lebih fokusnya ke perkembangan anak kayak gitu. Terus kalau yang PIO itu dia bisa jadi HRD. Apa itu? HRD itu Human Research. Jadi dia tuh kerja di perusahaan. Nanti kalau misalnya kamu mau lamar di satu perusahaan nih, Iya benar. kamu kan bawa semuanya ya persyaratannya. Nanti di situ ada HRD ini. Jadi dia yang kayak ada wawancaranya. Nah itu dia bakal ngetes kamu dan dia bakal nempatin kamu. Kalau lolos bisa nempatin kamu di tempat yang sesuai sama kemampuan. Iya, sama kemampuan kamu kayak gitu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari konten kali ini. Saya dari kontennya Sandio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.